Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Winanti selaku Ketua STIMIK sekaligus moderator acara ini. Kemudian Bapak Dr. Karnawi Kamar sebagai Ketua LPPM, kemudian juga Bapak Ibu para pembantu Ketua STIMIK STIE, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan di STIMIK STIE, kemudian tidak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Fariza Hanis Abdul Razak di Malaysia, Bapak Ibu dosen dan para peserta webinar yang kami banggakan. Oke, kita mulai. Temanya adalah pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual. Ini tadi sudah dikenalkan, jadi intinya saya bekerja di DJKI sekaligus menjadi dosen di STIMIK, juga mahasiswa, dan saya juga konsultan lepas di WIPO. Jadi itu nomor telepon dan kontak saya. Oke, ini agenda pemaparan yang akan saya sampaikan, ada 6 sebetulnya, nanti 7 kita bisa diskusi dan tanya jawab. Oke, kita mulai di pendahuluan. Mungkin ini perkenalan di kantor ya, jadi di kantor kami, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu struktur organisasinya seperti ini, dan saya sekarang berada di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Sebelumnya saya 11 tahun di Direktorat Teknologi Informasi. Gitu. Nah ini beberapa transformasi ya dari DJKI, sejarahnya mungkin dari tahun 1988 sebetulnya dulu ada namanya Direktorat Jenderal HCPM, jadi Hak Cipta, Paten Merek, kemudian di 98 ada DJ HAKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual, kemudian ada 2007 itu ada DJ HKI, atasnya hilang, jadi Hak Kekayaan Intelektual, kemudian di 2015 itu namanya berganti menjadi DJKI, jadi haknya hilang gitu. Nah ini transformasi logo di kantor kami. Nah ini sebetulnya bidang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah di sini ada 2 rezim sebetulnya. Yang pertama ada rezim hak cipta dan hak terkait. Itu diampu oleh Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Kemudian nanti ada bidang hak kekayaan industri, itu ada 5 bidang. Yang pertama ada rahasia dagang, itu kemudian yang kedua ada desain industri, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada tentang paten, dan ada merek dan indikasi geografis. Jadi itu bidang yang kami kelola. Nah sebetulnya ini baru update di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin baru disahkan bulan November, itu merevisi 2 undang-undang kami sedikit sebetulnya, beberapa pasal. Untuk paten itu ada kira-kira ada 6 pasal yang diubah, mulai dari pasal 3, nanti ada pasal 20, pasal 82, 122, 123, 124 gitu ya. Jadi intinya adalah ini untuk percepatan permohonan paten sederhana, jadi lebih ke arah perlindungan paten domestik ya. Kemudian di bagian merek itu ada 3 pasal yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Merek di pasal 20, itu ada merek yang tidak dapat didaftar, kemudian ada pasal 23 terkait pemeriksaan substantif, jadi sekarang merek dapat diselesaikan pemeriksaan substantifnya maksimal 30 hari jika tidak ada keberatan gitu ya. Kemudian ada pasal 25 mengenai sertifikat merek, jadi ini adalah update di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan bulan November tahun lalu. Oke, ini sebetulnya sekilas ya, jadi kondisi di kantor kami gitu ya. Jadi misalnya saya ambil case di Hak Cipta, di mana mungkin Ibu Winanti dan Bapak Ibu dosen pernah mengalami waktu melakukan proses manual ya. Jadi misalnya ini parameternya, waktu prosesnya sekian lama gitu ya, kemudian kita mencoba online, di 2018, tepatnya sebetulnya 2015. Nah ini kemudian disempurnakan di 2018 ke sini gitu ya. Jadi sebetulnya kami juga bertransformasi ya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya di bidang hak cipta misalnya. Nah kemudian di bidang yang lain di penelusuran, misalnya dulu Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, sekitar tahun 2010 awal gitu. Jadi untuk menelusuri itu harus buka satu persatu ya, untuk merek
itu Bapak Ibu buka sendiri, untuk paten buka sendiri, kemudian untuk desain juga sendiri. Nah, di sini nanti kami melakukan inovasi hingga akhirnya di versi yang terakhir Bapak Ibu bisa menggunakan satu aplikasi untuk melakukan penelusuran. Jadi itu saya tampilkan 2 contoh ya. Nah, ini ya hanya promosi gitu ya. Jadi kita dapat 3 tahun berturut-turut penghargaan inovasi pelayanan publik. Oke, kita lanjut ke pengenalan Haki. Jadi kita coba samakan frekuensinya gitu ya. Mungkin sebagian sudah paham Bapak Ibu, tapi saya lihat banyak mahasiswa yang mungkin kita perlu belajar. Oke, ini saya cuplik dari koran ya. Ada koran terbitan dari Jawa Tengah nih kalau nggak salah. Saya nggak boleh sebut nama gitu. Nah, di sini dia ada headline-nya paten lindungi merek secara internasional itu. Nah, kadang kan kita suka berasumsi misalnya mereknya dipatenkan atau hak ciptanya dipatenkan, desainnya dipatenkan, jadi semuanya itu paten gitu. Padahal ini semua rezimnya tadi berbeda. Jadi merek ada sendiri, kemudian hak cipta, kemudian desain industri, kemudian nanti paten itu ada sendiri. Oke, kita next. Nah, di sini yang pertama kita mulai dengan paten, atau nanti ada paten sederhana. Jadi secara menurut undang-undang, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor. Jadi inventor itu Bapak Ibu sekalian, orang ini ya, inventor atas hasil invensi. Nah, ini invensi adalah penemuannya di bidang teknologi. Jadi paten memang lebih ke arah teknologi ya, bukan ke ilmu sosial. Kemudian untuk jangka waktu tertentu. Jadi dapat dilaksanakan secara mandiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain. Jadi nanti di paten itu Bapak Ibu bisa melaksanakan patennya sendiri ataupun menjual lisensinya kepada pihak lain. Rano, Citra 100. Nah, kemudian ini perbedaannya sebetulnya antara paten dan paten sederhana ya. Jadi bikin beberapa parameter misalnya biaya kasih ini relatif ya. Jadi paten biasanya relatif lebih mahal dibanding paten sederhana. Kemudian masa pengumuman paten itu 6 bulan, paten sederhana 2 bulan. Masa pelindungannya untuk paten 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Untuk paten sederhana 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian rata-rata penyelesaiannya biasanya lebih dari 3 tahun. Kalau untuk paten sederhana biasanya selesai kurang lebih 9 bulan ya, 9 sampai 12 bulan. Dan ini substansinya, kalau yang paten itu harus invensinya baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di industri. Kalau paten sederhana, invensi baru, nah dia bisa merupakan pengembangan dari produk yang telah ada atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan di industri juga. Kemudian untuk paten, dia tiap tahun ada biaya annuity namanya, biaya pemeliharaan, dan kita sebagai pemegang paten harus membayar biaya annuity paten setiap tahun gitu ya. Nah, kemudian ini contoh biaya paten ya. Jadi kita membedakan sebetulnya untuk skema UMKM, UMK, kemudian ada lembaga pendidikan sama lembaga litbang pemerintah, itu harganya lebih murah dibanding yang umum. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kita dari STIMIK, Instansi Pembangunan atau perguruan tinggi lain, nah kita bisa manfaatkan insentif dari pemerintah dengan mengajukan memilih yang pertama ya, permohonan paten untuk lembaga pendidikan. Jadi biayanya lebih murah dibanding umum. Juga nanti paten sederhananya juga lebih murah dibanding yang umum. Jadi pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan biaya baik terhadap permohonan paten maupun terhadap pembayaran biaya pemeliharaan. Nah, ini sebetulnya alur paten. Nanti ada slide yang lebih mudah. Jadi mulai dari permohonan sampai nanti bisa ditolak atau diterima ya. Nanti kita di slide selanjutnya. Agak hampir sama sebetulnya antara paten dengan paten sederhana, hanya beda nanti di waktunya saja, di waktu tenggat waktunya. Nah, ini diagramnya lebih jelas di sini. Jadi secara sederhana, kalau Bapak Ibu nanti mengajukan paten, itu sebetulnya ada beberapa tahap. Ada permohonan, nanti online, kemudian ada pemeriksaan formalitas, kemudian diklasifikasi, di sini pakainya IPC, kemudian dipublikasi, tadi 2 bulan untuk paten sederhana atau 6 bulan untuk paten, kemudian ada pemeriksaan substantif,
Nah, di undang-undang itu 3 tahun ya kalau untuk paten dan 9 bulan untuk paten sederhana. Nanti hasilnya ada 2 sebetulnya. Bisa diberi atau ditolak. Atau bisa juga yang ketiga opsinya ditarik kembali. Kalau pemohonnya tidak menjawab surat dari pemeriksa paten gitu ya. Jadi opsinya ada 3. Kemudian nanti kalau dia diberi maka harus membayar biaya pemeliharaan setiap tahun. Kalau untuk paten 20 tahun, kalau paten sederhana tadi 10 tahun gitu. Kemudian setelah 10 atau 20 tahun maka paten akan habis. Nah setelah paten itu habis sebetulnya dia statusnya public domain. Jadi paten yang bisa digunakan oleh pihak lain tanpa harus membayar royalti. Jadi ya sudah expired ya atau kita biasa mengenal dengan public domain. Nah di diagram bawah kalau Bapak Ibu ingin mengajukan paten sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama ada lokal aplikasi, artinya Bapak Ibu mendaftar langsung ke Direktorat Jenderal KI. Kemudian ada juga yang direct route ya. Jadi misalnya kita akan mendaftar paten di Jepang gitu ya. Jadi orang Indonesia akan mendaftar paten di Jepang ataupun di Malaysia gitu. Maka kita bisa manfaatkan yang pertama namanya direct route. Tapi kelemahannya adalah kita meng-apply-nya satu persatu gitu. Jadi kalau kita akan meng-apply 2 negara ya kita apply 2 permohonan. Tadi di Jepang 1, di Malaysia 1. Nah, ada juga yang PCT. Nah, PCT ini International Application. Jadi, kita akan mendaftar melalui WIPO, kemudian nanti WIPO meneruskan permohonan paten kita ke negara yang dituju. Misalnya kita pilih untuk ASEAN 3, Eropa 2 gitu ya, Amerika 2. Maka kita cukup 1 permohonan, kemudian membayar biaya dalam Swiss franc. Nah, kemudian nanti permohonannya akan diteruskan oleh WIPO ke negara-negara tadi. Jadi kita tidak perlu mendaftar satu persatu. Jadi itu beberapa cara ketika Bapak Ibu nanti akan mendaftar sebuah permohonan paten. Jadi bisa secara lokal langsung atau secara direct route ya. Nah, di sini juga kalau direct route kita bisa manfaatkan namanya PPH, ada Patent Prosecution Highway, jadi jalur cepat pemeriksaan paten atau aspek. Jadi aspek itu kerjasama paten di dalam regional ASEAN. Jadi misal tadi orang Indonesia filing di Malaysia, maka kita bisa manfaatkan dokumen aspek ini gitu untuk mempercepat proses eksaminasi paten di Malaysia misalnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini tahapannya, tapi secara singkatnya biasanya paten itu tidak sekali daftar Bapak Ibu. Jadi biasanya akan disurati dulu. Biasanya ini terkait klaim ya, jadi nanti disurati, klaimnya perlu diubah, perlu disesuaikan dan sebagainya, maka nanti Bapak Ibu menanggapi gitu. Baru nanti ada keputusannya apakah diberi atau ditolak. Atau komunikasi lagi gitu. Oh ini kurang ini gitu. Jadi diagramnya kira-kira seperti ini untuk pemeriksaan substantif paten. Kemudian contoh yang sederhana ya, jadi sebetulnya paten itu ada yang kompleks, ada yang sederhana sebetulnya. Tapi secara sederhana ketika kita produk industri di bawah ini yang mengedepankan fungsi atau solusi ya atas permasalahan itu sebetulnya paten. Contohnya seperti ini. Yang paling gampang misalnya kancing. Kancing kemudian orang membentuk menciptakan resleting. Nah, itu sebetulnya bentuk kemudahan dari kancing ya. Nah, ini sebetulnya paten nih. Tapi ketika diterapkan di sepatu kan agak susah ya, makanya di sepatu dibikin agak beda seperti ini. Ini juga paten. Nah, misalnya sedotan bentuknya lurus, kalau untuk orang sakit atau orang yang butuh bantuan, atau misalnya kita lah yang biasa gitu ya. Nah, itu akan lebih enak kalau bisa dibengkokkan. Nah, bengkoknya ini adalah ini paten gitu. Jadi paten itu tidak melulu yang sifatnya advance teknologi gitu, tapi bisa juga hal-hal yang spesifik ya. Intinya adalah dia ada fungsi yang untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi misalnya seperti ini, Bapak Ibu desain sol sepatu gitu ya. Kemudian di titik tertentu dia bisa memijat kaki Bapak Ibu. Nah ini juga termasuk paten gitu. Jadi ini contoh yang sederhana dari sebuah paten. Jadi paten tidak melulu tentang advance teknologi, tapi bisa hal-hal yang mudah ya. Kemudian ini contoh yang lain ya. Jadi revolusi dari misalnya dari floppy disk ke cloud itu media penyimpanan sekarang sedemikian, atau revolusi dari komunikasi ya dari first 1G ke 5G sekarang.
Jadi itu misalnya teknologi di bidang paten. Nah kemudian yang kedua kita beralih ke desain industri. Ini tepat di mana saya sekarang. Jadi intinya adalah dia tentang kreasi, bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya, sehingga dia membentuk 3 dimensi. Jadi desain itu lebih enak lihat contohnya. Jadi desain industri itu intinya adalah yang dilihat adalah kebaruan serta tampilan estetika. Jadi contohnya kalau misalnya ini perhiasan ya, ini bisa didaftar desain industrinya. Kemudian baju, kemudian jam ini ya, bentuk jam. Kemudian mungkin di perabot rumah tangga ya, bentuk kulkas, mesin cuci itu adalah bagian dari desain industri. Ataupun yang sekarang yang sedang top itu adalah ini ya, icon-icon itu sekarang mulai didaftarkan. Misalnya Apple dia punya OS baru gitu ya. Kemudian ada icon-icon yang baru. Nah, icon-icon ini didaftarkan juga sebagai desain industri ataupun peta. Misalnya dia bikin produk peta, navigasi ya, GPS, kemudian petanya itu desainnya baru ya. Beda dengan Google Maps yang kita gunakan. Nah, desain seperti ini juga itu termasuk desain industri. Jadi sekarang desain industri itu tidak hanya produk yang terlihat fisik, tapi juga yang berupa software seperti ini. Bisa berupa icon, ataupun istilah lainnya adalah graphical user interface ini ya. Oke, haki yang ketiga yang kita perlu tahu adalah merek namanya. Jadi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar. Jadi bisa gambar, bisa logo, bisa nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, atau suara. Jadi merek sekarang di undang-undang baru itu ada merek suara, sound, kemudian ada hologram, ataupun kombinasi tadi. Nah, dan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan ya. Jadi kalau di WIPO tuh ada ini, ada wordmark, ada figuratif, hologram, sound. Nah, yang kita nggak ada tuh bau sebetulnya. Di situ di undang-undang yang baru itu belum ada merek bau ya. Kalau di luar negeri itu sudah ada merek bau, misalnya untuk parfum ya. Parfum ini, kita langsung tahu, itu mereknya X gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai merek. Nah, jadi ini contoh dari merek. Jadi tadi dia sebagai pembeda dalam perdagangan barang atau jasa. Jadi misalnya restoran, kemudian ada produk ya. Atau dua-duanya, misalnya contohnya kimia farma. Kimia farma itu ada barang, tapi kimia farma juga ada apotik gitu. Jadi ada jasa. Jadi merek itu bisa barang atau bisa jasa gitu. Atau Eiger ya. Eiger itu kan produk, bisa juga Eiger itu sebagai toko. Jadi ini jenis barang dan jasa. Nah, ini ada yang barang saja, ada yang jasa saja gitu. Nah, ini alur permohonan merek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, nanti akan saya share. Tapi nah ini gambar mudahnya, kalau tadi agak rumit. Jadi hampir sama tadi dengan paten sebetulnya. Jadi ada permohonan, formalitas, klasifikasi, publikasi, substantif, baru nanti dia bisa ditolak, bisa didaftar, ataupun ditarik kembali. Nah, perbedaan terminologinya itu aja. Kalau paten tadi diberi istilahnya granted. Kalau merek itu didaftar, register, itu bedanya di sana. Cuma bedanya lagi kalau merek itu bisa diperpanjang, ada renewal. Kalau paten kan ada pemeliharaan ya selama 10 atau 20 tahun. Kalau merek itu bisa diperpanjang setiap 10 tahun. Jadi misalnya Bu Yunanti punya merek ABC gitu ya. Nah, maka nanti didaftar sekarang, maka nanti 10 tahun lagi itu bisa diperpanjang gitu. Sampai dia kadaluarsa tidak diperpanjang. Jadi di tempat kita tuh ada merek yang dari tahun 50-an itu masih ada. Jadi dia selalu diperpanjang terus. Nah, untuk merek sendiri hampir sama dengan paten, dia ada beberapa hal. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan filing merek itu lokal ya, langsung ke kantor kami. Kemudian untuk ke luar negeri, Bapak Ibu bisa direct route tadi, apply satu persatu ya, misalnya tadi ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang. Ada juga sekarang kita sudah menerima namanya permohonan merek internasional atau Madrid application. Jadi Bapak Ibu cukup daftar satu kali,
melalui kantor kami, nanti kita teruskan ke WIPO, kemudian WIPO akan meneruskan ke kantor haki yang Bapak Ibu tunjuk gitu ya. Sama seperti paten konsepnya. Kalau paten tadi ada PCT, kalau di merek ada Madrid. Nah itu sudah kita adopsi. Untuk desain belum, desain sedang kita ingin ubah undang-undangnya untuk mengakomodir desain internasional itu. Jadi hanya sekarang yang berlaku untuk paten dan merek. Nah ini bidang KI lainnya, jadi ada hak cipta, tadi dia terkait di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada rahasia dagang, nah, intinya adalah dia tidak boleh diketahui umum gitu. Jadi ada sebuah komposisi atau ramuan apapun lah, resep masakan, itu bisa didaftarkan rahasia dagangnya. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, itu biasanya berupa kalau Bapak Ibu di elektro ya, PCB itu, rangkaian PCB itu termasuk DTLST. Kemudian ada juga IG ya, indikasi geografis, intinya adalah ini merek, tapi sifatnya komunal, karena yang punya itu bukan individu, tapi adalah kelompok orang ataupun pemerintah daerah di suatu lokasi. Jadi dia karena lingkungan geografis ya, untuk indikasi geografis. Misalnya yang mudahnya, contohnya kopi Kintamani Bali, atau misalnya salak Pondoh gitu ya, atau misalnya beras Cianjur. Nah itu adalah contoh produk indikasi geografis di daerah-daerah tertentu. Jadi ini sebetulnya merek, tapi sifatnya komunal dan dia berdasarkan kondisi geografis alam gitu. Nah kita lebih spesifik ke hak cipta karena di perguruan tinggi. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Sebetulnya timbul secara otomatis. Jadi dia hanya kita mendeklar. Misalnya kita publish sesuatu di YouTube atau di blog gitu ya, kita nulis, itu otomatis hak ciptanya muncul. Jadi sifatnya deklaratif, kita mendeklar setelah diwujudkan ya. Nah kemudian yang bisa dilindungi itu berupa kompilasi ciptaan, baik data, kemudian ada permainan video, juga program komputer. Jadi selain yang tadi seni, hak cipta juga bisa dicatatkan untuk bidang yang lain ini ya. Kalau kita bikin program, software, itu bisa didaftarkan di hak cipta. Atau video game, permainan video, itu juga bisa di hak cipta. Kemudian jangka waktunya, kalau dia penciptanya adalah pemegang, itu masanya 70 tahun setelah meninggal. Jadi ini daftarnya murah, perlindungannya panjang, paling panjang gitu ya. Jadi setelah meninggal plus 70 tahun. Kalau dia dipegang oleh badan hukum, itu biasanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan gitu. Jadi ada perbedaan di bagian apakah pemegangnya adalah si pencipta ataukah pemegangnya adalah badan hukum. Nah ini perbedaan jangka waktu pelindungannya. Nah ini jenisnya sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa lihat karya tulis itu apa saja yang bisa didaftarkan, karena sebagian kita mungkin mahasiswa dan dosen, jadi kita bisa daftar buku atau yang lain ya, karya ilmiah, karya tulis. Misalnya kita nulis di conference atau jurnal, kemudian di karya seni, komposisi musik, kemudian ada drama, koreografi, karya audiovisual, rekaman, fotografi, dan karya KI lainnya. Oke, yang ketiga kita beralih ke statistik atau tren di dunia. Jadi ini yang pertama ya, ini statistik haki di Indonesia, ini yang kami kelola sebetulnya. Dari tahun 2015 sampai 2019, nah di situ terlihat yang paling banyak adalah merek ya kalau di sini. Kemudian yang kedua itu adalah paten. Nah, paten memang trennya juga meningkat ya. Ini saya capture datanya agak lama nih, harusnya lebih dari 12.000 ya tahun 2019 kemarin. Ini saya belum update. Jadi trennya seperti itu. Nah, yang agak trennya turun tuh justru yang desain industri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat trennya semakin tahun itu bukan semakin naik, semakin turun ya. Ya ada kalanya dia naik tapi terus turun lagi, jadi fluktuatif. Kalau merek dan paten itu trennya meningkat, hak cipta juga meningkat. Nah ini bidang paten, jadi kita coba klasifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya research gitu ya, dikaitkan dengan penelitian Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa, jadi kalau kita ingin daftar paten, ini paten asing ya. Jadi paten tadi ada dua, paten domestik yang didaftar dan paten asing gitu. Nah, yang slide ini adalah paten asing. Nah, paten asing itu yang banyak memang di bidang farmasi ya, farmaceutical.
itu totalnya sekitar 10% dari total aplikasi gitu. Kemudian ada transport, kemudian di sini mulai naik tuh digital communication ya, komunikasi digital. Kemudian ada komputer teknologi, kalau Bapak Ibu perhatikan ini mulai naik gitu. Sekarang mungkin dia di bawah farmasi ya, tapi farmasi masih top lah. Karena industri obat tuh industri yang menjanjikan, maka patennya banyak biasanya. Apalagi sekarang ada COVID, nah itu patennya mungkin dominasinya banyak farmasi. Nah ini untuk paten domestik, saya merahin artinya di sini dia fieldnya yang tidak ada di paten asing gitu. Jadi misalnya ada food chemistry, nah itu di paten asing tidak ada. Tapi di 2018 itu yang didaftar di kantor kami justru banyak dari food chemistry. Kemudian farmasi tetap kedua, dan yang lain ya ada basic material engineering, ada juga yang lain, ada civil engineering. Kalau komputer teknologi justru paling rendah ya. Beda dengan yang asing tadi, dia peringkatnya di atas, tapi di Indonesia dia baru masuk nih, komputer teknologi. Tapi lama-lama trennya naik pasti. Nah ini adalah top aplikan atau pemohon. Jadi paten asing itu biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini adalah perusahaan besar nih, mulai dari Qualcomm, Honda, Nippon Steel, Toyota, dan sebagainya. Kalau di lokal, itu paten biasanya yang mendaftar adalah lembaga pendidikan tinggi ataupun sentra KI ataupun lembaga litbang pemerintah ya. Jadi ya di sini sangat kontras kalau kita lihat siapa aplikannya aja sudah kontras ya. Yang satu adalah perusahaan besar asing, yang lokal adalah bukan perusahaan tapi justru perguruan tinggi ya atau lembaga litbang pemerintah. Misalnya BPT, LIPI ataupun Badan Penelitian Pertanian ini ya. Nah untuk ini top universitas ya. Jadi tapi jangan berkecil hati di kampus kita, di STIMIK Insan Pembangunan. Nah ini saya rekap misalnya untuk hak cipta yang paling topnya tuh ada UI, UNJ, Pajajaran, Malang, dan sebagainya. Kemudian untuk paten, Undip, ini 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau dari awal tentu bukan Undip, dari awal itu IPB ya. Kalau kita kumulatif, total paten yang paling banyak itu IPB. Karena saya ambilnya 5 tahun terakhir nih. Kemudian, nah ini tren paten worldwide ya. Jadi di dunia itu seperti itu. Kemudian ini Indonesia masuk di mana? Indonesia itu kalau di dunia kira-kira untuk paten ini tahun 2019 ya. Di 30 ya. Kemudian untuk merek di 27 dunia, untuk desain di 33 dunia. Jadi ini peringkat Indonesia di 2019 kemarin. Kemudian ini bidang yang didaftarkan ternyata lebih banyak yang karya tulis. Jadi karya tulis Bapak Ibu sekalian itu sangat banyak ya. Mungkin 85% lebih itu isinya karya tulis hak cipta itu. Nah ini statistik permohonannya dari tahun ke tahun. Jadi memang grafiknya eksponensial seperti itu ya. Pertambahannya dari kita offline ke online tuh sangat drastis. Juga PNBP-nya sangat drastis. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya Pak Dwi. Kita lanjut ke bagian 4. Kalau saya ini silakan dijeda ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, nah ini pentingnya HKI. Nah, yang pertama ini menghindari duplikasi riset. Kemudian kita nanti bebas dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran. Biasanya kita juga kalau kita meriset di HKI-nya kita tahu state of the art teknologi tertentu. Oh ternyata NFC itu udah sampai sini, atau GPS itu sudah sampai sini teknologinya. Atau misalnya vaksin COVID itu udah sampai sini. Nah itu kita bisa tahu state of the art-nya. Kemudian kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kita bisa identifikasi teknologi alternatif. Kemudian kita bisa perbaiki mutu kualitas produk. Kemudian mengembangkan solusi. Ya di satu sisi juga biasanya tiap tahun pemerintah bikin award ya, jadi bisa kebanggaan bagi perguruan tinggi atau lembaga riset. Jadi biasanya ada penghargaan dari pemerintah kepada insan yang menghasilkan paten ataupun yang lain ya, HKI yang lain. Nah ini piramida yang kita pahami bahwa hasil riset
itu yang banyak adalah yang paling bawah ya. Hasil riset tidak layak baik paten ataupun tidak komersil. Nah, makin ke atas itu makin sedikit. Menurut LIPI itu paten mereka yang diserap antara 10 sampai 15% saja gitu. Jadi LIPI menghasilkan paten yang diserap ya sekitar 10 sampai 15%. Nah, ini pentingnya. Jadi kita bisa melaksanakan sendiri HKI-nya. Kemudian kita bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain. Jadi bisa melalui waris, hibah, wasiat, wakaf, atau lisensi ya. Jadi perjanjian tertulis nanti bisa lisensi atau yang lain. Royalti itu juga bisa. Nah, kita bisa mencegah. Jadi kalau kita punya sertifikat, jadi selain kita bisa melaksanakan sendiri, kita bisa mencegah pihak lain gitu. Nah, ini cara memperolehnya. Jadi secara garis besar ada 3 rezim, ada deklaratif, konstitutif, dengan rahasiakan. Untuk deklaratif artinya hanya dideklar saja, dia sudah muncul haknya. Jadi contohnya adalah hak cipta. Jadi dia tidak wajib mengajukan permohonan, dia hak eksklusifnya lahir otomatis saat diumumkan, sifatnya universal, dibolehkan mengajukan pencatatan ke DJKI, suratnya berupa pencatatan. Nah, yang konstitutif, dia adalah wajib mengajukan permohonan, sistemnya adalah first to file, siapa yang duluan mendaftar, haknya lahir bersamaan dengan tanggal penerimaan, atau kita bilangnya filing date. Sifatnya teritorial, jadi kalau merek daftar di Indonesia, dia tidak otomatis didaftar di Malaysia gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ekspansi ke Malaysia, ke Singapura, maka mereknya harus didaftar juga di Malaysia dan Singapura. Jadi sifatnya adalah teritorial. Kemudian buktinya berupa sertifikat. Kalau yang ini adalah surat pencatatan, yang ini sertifikat. Nah, yang masuk rezim ini adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan IG. Yang terakhir ini adalah rahasia. Ya, intinya adalah kita merahasiakan apa yang kita temukan, baik berupa bisa resep, ataupun tadi komposisi parfum atau yang lain. Nah, itu namanya rahasia dagang. Jadi biasanya berupa lisensi kalau yang ini. Nah, di pemerintah sebetulnya sudah ada template ya, PMK nomor 72 2015, ini imbalan dari PNBP royalti kepada inventor gitu. Jadi biasanya kalau paten kita komersil, si inventor itu bisa dapat untuk nilai paten 100 juta itu sekitar 40% dari total pendapatan paten tadi. Kemudian untuk 100 sampai 500 sekitar 30%, untuk 500 sampai 1 M itu 20%. Untuk lebih dari 1 M nilai valuasi patennya itu si inventor bisa dapat sekitar 10%. Jadi kira-kira ini template bisa ditiru ataupun bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang jalur permohonan HAKI ada 2, tapi sebetulnya kita sudah online kan semua ya. Kalau dulu memang ada offline, nah kemudian di 2020 dan kita COVID gitu ya, COVID memaksa kita jadi online gitu. Jadi semuanya kita lakukan via online. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi bukti kepemilikan tadi ini berupa sertifikat ini ya, atau surat kekayaan intelektual. Jadi kita punya namanya intangible asset gitu, aset tidak berwujud gitu. Jadi kita mungkin nggak tahu merek kita hari ini nilainya berapa, nah nanti 10 tahun kemudian nilainya berapa itu ya. Nah itu nanti memang ada kalanya ini bisa jadi investasi juga gitu. Jadi investasi di bidang KI ya. Jadi misalnya kita punya merek, punya paten, punya desain, itu adalah sebetulnya bentuk lain dari investasi. Nah ini cara memperolehnya. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita sebagai pemohon perlu melakukan penelusuran sebetulnya. Jadi agar permohonan HAKI kita tidak ditolak, maka kita melakukan penelusuran. Penelusurannya bisa di sini atau di banyak tempat ya. Di Indonesia, di dunia, ini websitenya saya kasih, maka nanti usahakan HAKI kita tidak mirip gitu. Kemudian untuk yang penyiapan dokumen setelah kita tahu posisi kita, kemudian kita siapkan dokumen permohonannya, kemudian nanti ada pengajuan permohonan gitu. Nah baru nanti ini di kantor kami, ini yang dikerjakan di kantor kami, baru nanti Bapak Ibu terima sertifikat gitu. Jadi kira-kira itu cara memperolehnya. Jadi intinya adalah penelusuran di awal agar tidak sama dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain. Kemudian Bapak Ibu siapkan dokumennya, kemudian ajukan permohonannya secara online. Nah ini
memilih bentuk perlindungan yang tepat ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah solusi baru atas masalah itu biasanya paten. Kemudian kalau Bapak Ibu berdagang, baik barang ataupun jasa itu biasanya merek. Kalau Bapak Ibu menghasilkan produk tampilan estetika ya, tampilannya baru, itu biasanya desain industri. Dan kalau Bapak Ibu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tadi termasuk komputer, itu nanti bisa didaftarkan hak ciptanya. Jadi Bapak Ibu silakan memilih jenis perlindungan yang tepat. Oke, yang bagian kelima di sini ada layanan teknologi informasi di kantor kami sebetulnya. Yang pertama, ya Bapak Ibu bisa mengunjungi websitenya di dgip.go.id. Ini websitenya. Kemudian ini layanan aplikasi yang kita punya sebetulnya. Jadi untuk mendaftarkan KI, Bapak Ibu nanti bisa buka misalnya untuk merek, untuk paten, untuk desain, hak cipta. Kalau ingin melakukan pelanggaran pengaduan juga bisa ke sini. Ataupun ingin daftar indikasi geografis juga Bapak Ibu bisa ke sini. Nanti di sini ada kanal pembayaran, kemudian ini di bagian internal kami. Nah ini penelusuran. Jadi penelusuran Bapak Ibu juga bisa gunakan penelusuran yang kami sediakan atau yang pihak lain sediakan. Jadi sebetulnya data Indonesia itu kita transfer ke luar negeri ya. Contohnya ke WIPO untuk merek, kemudian untuk desain dan untuk paten. Kemudian ke ASEAN sama merek desain dan GI, dan kita juga sedang mentransfer data ke Eropa. Jadi kita juga punya perjanjian dengan misalnya ke Pusdatin Kemenkumham, ke Sinta ya. Kalau Bapak Ibu di Sinta itu kalau daftar haki biasanya bisa query masukkan nomor permohonan paten, maka nanti dia akan tarik data paten otomatis dari kantor kami. Kemudian di Bareskrim Polri dia ada aplikasi namanya Singa HKI gitu. Jadi kita host to host dengan pihak eksternal seperti ini. Oke, karena Haki juga global platform sebetulnya, jadi Bapak Ibu juga nanti perlu tidak hanya yang lokal tadi, tapi yang internasional ya. Jadi di paten misalnya dia ada PCT, kalau di merek nanti ada Madrid, kalau di industrial design atau desain industri nanti ada Hack System. Kemudian untuk publikasinya, dia nama produknya ada Patent Scoop, di sini ada Global Brand Database, di sini ada Global Design Database gitu ya, dan sebagainya seperti ini. Ini sumber pencarian di tempat lain ya. Sebetulnya yang salah satu yang paling lengkap tuh di IPO namanya Espasnet, dia ada lebih dari 120 juta dokumen paten di seluruh dunia. Jadi biasanya pemeriksa kita salah satunya juga menggunakan Espasnet dalam melakukan penelusuran paten. Nah ini yang disediakan tadi, sebetulnya ini pengulangan yang tadi, jadi saya skip. Nah kita juga menghosting ASEAN Patent Scope, itu servernya di Jakarta gitu, data paten ASEAN. Jadi sebelumnya memang data paten ASEAN masih terpencar ya, nah sekarang kita satukan dalam satu portal. Nah ini layanan e-hak cipta, jadi intinya nanti kalau hak cipta karena dia singkat ya, dia hanya registrasi akun, kemudian nanti pengajuan, isi formulir, unggah data, lakukan pembayaran, kemudian nanti setelah itu selesai ya, ini di sisi kami. Jadi ada kita periksa formalitas, verifikasi, kalau oke baru disetujui, baru Bapak Ibu bisa cetak surat pencatatan ciptaannya. Jadi ini biasanya selesai dalam 1-7 hari gitu, hari kerja. Kemudian untuk paten, nah ini sebetulnya paten hanya untuk permohonannya ya. Kalau tadi kan alurnya yang panjang tuh, formalitas, publikasi gitu ya. Kalau ini hanya untuk permohonannya, jadi Bapak Ibu daftar akun. Yang ini daftarnya 1 kali aja, cukup sekali daftar untuk paten merek desain. Kemudian nanti permohonan baru, unggah data, isi formulir, kemudian kita buat kode billing gitu ya. Terus dibayar, baru upload datanya. Baru nanti Bapak Ibu dapat formulir permohonan plus nomor patennya. Untuk desain hampir sama tadi seperti paten, intinya buat akunnya cukup 1 kalau udah dibikin, Bapak Ibu bisa login ke sini secara langsung, kemudian ajukan permohonan, kemudian bayar, baru bisa diterima. Diterima dalam arti ini baru permohonan ya, belum sampai sertifikat, jadi ini hanya permohonan online. Kemudian ini merek juga sama seperti itu, kemudian, nah ini yang semalam saya baru cari tahu ya. Jadi sekarang
Bapak Ibu bisa bayar NDP KI itu di 84 bank persepsi, itu bisa di teller, edisi, internet banking atau mobile banking. Ada satu pos persepsi, itu Pos Indonesia, ada lagi 4 LPL namanya, lembaga persepsi lainnya. Itu ada Tokopedia, Bukalapak, ada FinPay, Finet Indonesia atau OVO. Jadi kita sudah bisa bayar pajak atau PNBP di sini. Ini alamat-alamatnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke misalnya merek.dgp.go.id, paten.dgp.go.id, desainindustri.dgp.go.id. Kemudian ini untuk Akcipta, dan ini ada loket virtual. Sebetulnya ini untuk mengganti loket agar Bapak Ibu tidak datang ke loket kantor kami gitu ya, ada loket virtual. Nah ini bagian terakhir dari presentasi kami, jadi ada HKI di STIMIK dan STIE Insan Pembangunan gitu ya. Jadi semalam saya coba query datanya gitu. Untuk hak cipta itu datanya seperti ini gitu ya. Saya urutkan dari yang paling bawah ini ke atas. Jadi terakhir itu daftar di 17 Februari 2019 ya. Ini buku. Jadi ada organisasi dan arsitektur komputer dan sebagainya. Jadi ya jumlahnya mungkin kurang dari 10 ya. Jadi kemudian untuk ini hak cipta yang kita daftarkan. Nah ini merek itu saya query datanya hanya ada 3. Jadi ada logo STIMIK Insan Pembangunan, kemudian ada logo STIE Insan Pembangunan, ada lagi logo STIE juga nih. Jadi ada 2 nih, dua-duanya didaftar. Nah ini saya mau ngomong, saya sebetulnya sudah diskusi dengan Bu Winanti tahun lalu ya, akhir tahun. Jadi nanti kita sarankan agar STIMIK Insan Pembangunan ataupun Bapak Ibu yang dari kampus lain yang belum bekerja sama dengan DJKI bisa melakukan MOU terkait 2. Yang pertama itu ada pelindungan data, pelindungan dan pemanfaatan KI. Yang kedua ada Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi. Kalau yang ini sebetulnya terkait dengan WIPO TIS gitu. Jadi minimal nanti Bapak Ibu bisa lakukan MOU dengan kantor kami di 2 hal ini. Nah kemudian saran kami juga kita bisa mengikuti namanya distance learning ya. Jadi WIPO itu punya distance learning dan kurikulumnya sudah standar WIPO gitu. Kita bisa ikut gitu. Nah ini terakhir slide saya. Jadi strateginya saya melihat kita bisa mendaftar hak cipta ya, sebetulnya untuk skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa, tapi dengan kriteria tertentu sebetulnya. Jadi saya lihat di kampus lain yang nggak semua skripsi didaftarkan, jadi mereka pilihkan, disortir, mana yang kira-kira kualifikasinya bagus untuk didaftarkan, dicatatkan maka dia bisa dicatatkan di DJKI, ataupun buku. Jadi buku yang Bapak Ibu hasilkan, itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Jadi untuk menambah portofolio kampus kita. Kemudian saran saya nanti mungkin setelah webinar ini kita bisa mengikuti lebih spesifik ya tentang drafting paten gitu. Karena paten itu lebih spesifik, nggak bisa sekali saya jelasin ngerti, maka kita harus mengikuti namanya pelatihan drafting paten. Karena ini seperti menulis ilmiah gitu. Jadi butuh pelatihan 2-3 hari lah. Kemudian kita mulai mendaftar paten. Nanti bisa kita mulai dengan paten yang gampang ya, paten sederhana gitu. Kemudian untuk merek, tadi saya lihat belum ada yang baru ya Bu, karena kita mau ke Universitas Insan Pembangunan Indonesia ya, UNIPI. Tadi saya query mereknya belum ada. Kemudian ada pemanfaatan hasil desain produk. Jadi misalnya kampus kita atau kampus Bapak Ibu sekalian punya produk desain, itu juga bisa didaftarkan hasilnya di bidang desain industri ya. Misal tadi bikin icon untuk tema tertentu, untuk apa gitu, GUI tertentu, nah itu bisa didaftarkan. Tadi di slide sebelumnya juga ya kita harapkan bisa MOU dengan DJKI di bidang pelindungan data dan pemanfaatan dan Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi ya, TIS. Dan saran saya terakhir mungkin strateginya bisa mengikuti WIPO Distance Learning untuk dosen. Ya biayanya sih murah karena kita termasuk negara berkembang dan kita akademisi. Jadi mungkin 1 kali course $20 gitu atau berapa ya, 20 atau $40 saya lupa. Kalau saya di kantor sebagai DJKI itu gratis. Tapi kalau sebagai dosen
di STIMIK ya saya harus bayar gitu. Jadi mungkin nanti dosen kampus bisa fasilitasi kalau Bapak Ibu tertarik dengan Haki lebih spesifik kita bisa belajar di WIPO Distance Learning untuk dosen. Mungkin itu dari saya, kita bisa diskusi dan tanya jawab. Nanti yang belum jelas silakan bertanya. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.